Wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat siang dan selamat datang serta selamat bergabung juga untuk Ibu narasumber kita, Ibu Sarwiasih MPD. Terima kasih untuk Ibu narasumber serta Bapak Ibu guru semua yang alhamdulillah masih semangat ya untuk siang ini mengikuti sesi kedua pada kegiatan bimbingan teknis penulisan soal untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi kedua ini masih sama seperti yang kemarin, kita akan mendengarkan penjelasan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu narasumber kita, yang nanti akan membahas tentang materi seputar penyusunan TP, analisisan CP, serta ATP. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk peraturan dalam kegiatan Zoom ini masih sama pada sesi 1 kemarin, yaitu dimohon ketika nanti Ibu narasumber kita menyampaikan materi, Bapak Ibu peserta dapat mematikan mikrofon agar tidak terdengar suara-suara ataupun mengganggu dari penyampaian materi oleh narasumber kita. Selain itu, nanti pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom ini atau melakukan raise hand dan nanti akan kami aktifkan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ibu narasumber kita. Serta untuk presensi kehadiran pada sesi siang ini akan dibagikan 30 menit sebelum acara ini berakhir. Baik, sebelumnya marilah sama-sama kita membuka kegiatan bimbingan teknis penulisan soal untuk anak berkebutuhan khusus ini dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang beragama Muslim serta bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja karena Ibu narasumber kita, Ibu Sarwiasih sudah bersiap, maka dipersilahkan kepada Ibu Sarwiasih untuk langsung menyampaikan materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya share dulu ya. Ji, Bu. Ini belum kelihatan. Baik. Terima kasih pada Anda bawa. mana ini, Pak? Itu. Ini. Belum ke sana, Pak. Nanti, Pak. Bentar. Kembali lagi dulu. Skip. Oh, ini Bu keluar. Tahan dulu. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, monggo kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin yang pada siang hari ini kita kembali dalam kegiatan KKG Gugus Barat Bantul. Apresiasi yang tinggi bagi Bapak Ibu semuanya yang selalu berkeinginan untuk menimba ilmu, terus kemudian meningkatkan diri karena tantangan ke depan itu semakin berat, maka hal semacam ini sangat penting dan bagaimana mengembangkan atau KKG itu benar-benar digunakan sebagai tempat untuk pengembangan diri. Baik Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan tugas tupoksi guru, itu diantaranya kan panjenengan akan membuat atau merancang pembelajaran. Sebelum merancang pembelajaran, ada yang
dengan tahu kita itu seperti apa jenis tubuhnya. Berikutnya kita juga harus mengenal perkembangannya seperti apa, terus kemudian kemampuan akademiknya seperti apa, sehingga ketika kita akan merancang pembelajaran, benar-benar apa yang kita rancang itu sesuai dengan kemampuan anak kita. Itu tiap individu yang harus kita perhatikan. Terkait dengan itu, kurikulum Merdeka itu saya tidak menyebut kelas-kelas ya, tetapi menyebutnya adalah fase. Nah, fase itu sebenarnya untuk mengelompokkan siswa kita itu sesuai dengan tingkat perkembangan usia berapa. Kalau kelas kan tahun keberapa gitu ya, tahun keberapa. Tapi kalau fase ini adalah tingkatan kemampuan dan perkembangan baik dari sisi akademik maupun perkembangan pada umumnya. Kaitannya dengan perencanaan pembelajaran yang akan kita buat, kalau kemarin kita sudah membicarakan terkait dengan asesmen diagnostik, saya berharap dalam jangka waktu 2 minggu kemarin, panjenengan sudah mulai menyusun instrumennya begitu. Paling enggak begitu nggih. Tapi saya yakin semuanya sudah menyusun. Kita Bapak. Baik. Terkait dengan ini, untuk kali ini kita akan mencoba bagaimana hasil dari asesmen yang sudah kita lakukan dan kita sudah menemukan profil anak kita terkait dengan kemampuan dalam akademik maupun dalam perkembangannya. Kita akan mencoba membandingkan dengan capaian pembelajaran yang ada dalam tiap fase. Ya, atau kita sebut sebagai analisis dari capaian pembelajaran. Sebelum masuk ke sana perlu diketahui bahwa untuk fase itu ada 6 tingkat fase. Dari fase A itu untuk anak yang usia mentalnya di bawah 7 tahun. Untuk fase B, itu anak yang di atas 7 tahun atau kurang lebih 8 tahun. Untuk fase C, juga kurang lebih usia 8 tahun. Tapi nanti mungkin agak lebih tinggi ya untuk sisi materinya. Untuk fase D adalah untuk kurang lebih anak 9 tahun usia mentalnya. Dan untuk fase E itu adalah untuk anak yang kurang lebih usianya 10 tahun usia mentalnya. Dan untuk fase F juga sama untuk kurang lebih anak usia 10 tahun. Nah, semacam apa fase-fase dalam mata pelajaran ini gitu ya. Dan jadi untuk nanti setiap mata pelajaran itu ada fase A sampai fase F, kecuali untuk mata pelajaran IPAS ya. IPAS itu dimulai dari usia kurang lebih anak kelas 3 itu usia untuk fase B, untuk fase B itu fase B, tapi dimulainya di tahun ketiga. Nah, capaian pembelajaran, di dalam capaian pembelajaran ini ada namanya nanti elemen-elemen. Ini elemen-elemen. Ada elemen, ada elemen bilangan,
ada elemen geometri, ada elemen terkait dengan data ya, atau apa ini kami dan statistik sederhana. Juga nanti ada semacam aritmetik di sana. Dilihat ada kompetensi dan konten, gitu ya. Ada kompetensi dan konten. Maaf ya, bisa dibantu share. Oh, los nggih? Halo? Nggih, Bu. Oh, Sebentar tadi. Oh, nggih, nggih. Baik. Kita coba ya, akan saya coba untuk masuk ke Nanti otomatis mana? Ini ya, ini langsung Pak. Ini sudah di sini. Di sini belum muncul. Bentar ya, ini agak los ya. Iya. ini memang geometri. Oh, ini digedekan mau. Nah, ini saya ini. Sebenarnya saya Dipilih. asesmen rancang ini Pak. Akademik itu? Ini, iya. Ini ya. Ini ya. Ini masernya atau siapa? Nah, dikit ya. Halo. Ya, sudah Bu, sudah terlihat. Sudah. Oke, saya akan mencoba melihat secara langsung ya, bahwa di setiap mata pelajaran itu ada namanya elemen, gitu ya. Elemen. Di setiap elemen itu ada namanya CP. Saya contohkan ini CP untuk elemen bilangan ya. Ini dia siswanya itu kelas 1. Jenis kekhususannya tunagrahita, mata pelajarannya matematika. Nah, hasil dari asesmennya misalnya, oh ternyata anak ini dia harusnya di fase A. Kita lihat di fase A. Nah, di sini kita akan melihat mana itu kompetensi dan mana itu konten. Oke? Nah, kompetensi itu selalu dimulai dengan kata kerja. Misalnya di sini. Pada akhir fase A, peserta didik dapat membilang lambang bilangan asli sampai dengan 20, mengurutkan bilangan asli sampai dengan 20, menggunakan benda konkret, dan menuliskan lambang bilangan asli sampai dengan 20. Menunjukkan cara penjumlahan bilangan asli yang hasilnya maksimal 10. Di akhir fase A, yang fase A itu paling enggak nanti digunakan untuk 2 tahun ya seharusnya, tapi untuk anak kita bisa lebih nanti. Pada akhir fase A diharapkan siswa itu menguasai membilang sampai 20. Nah ini peserta didik dapat membilang lambang bilangan sampai dengan 10. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah ini, yang membilang. Kata kerjanya ya, membilang, mengurutkan bilangan, menuliskan, menunjukkan. Ini yang dimaksud dengan
kompetensi. Kalau nanti tidak jelas langsung tanya, boleh loh ya. Ya, Ibu. Terus kontennya itu materi nih. Materinya apa? Oh, materinya membilang lambang bilangan sampai dengan 20. Terus bilangan asli sampai dengan 20. Terus di sini lambang bilangan asli sampai dengan 20 ya. Terus penjumlahnya hanya sampai 10. Sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya enggak? Biar tahu mana itu kompetensi, mana itu konten. Ya, ada ya? Jelas nggak? Insya Allah jelas, Bu. Jelas, oke. Kalau sudah tahu, kita akan membuat tujuan pembelajaran. Karena TP elemen ini harusnya untuk 2 tahun. Harusnya untuk 2 tahun toh. Untuk kelas 1 dan kelas 2, begitu kan? Nah, maka nanti di sini membuat tujuan pembelajarannya boleh, misalnya itu mau dibagi menjadi 4 semester. Yang semester pertama misalnya membilangnya hanya 1 sampai 5, semester kedua sampai 10. Terus nanti semester berikutnya sampai 15 sampai 20, boleh seperti itu. Ini tujuannya. Atau di tujuannya untuk kelas 1 mungkinan menghitung sampai 10 atau membilang sampai 10. Terus nanti di indikatornya di sini ditulis. Indikatornya di sini ditulis. Siswa dapat membilang bilangan asli sampai dengan 2, dengan 3, sampai dengan 4, dan monggo silahkan seperti itu. Tapi di tujuan pembelajaran ini harus dibuat runtut nggih. Dan berpikir runtut dulu, pokoknya dibuat tujuannya dulu. Le ngurutke mengko ning nggon ATP. Amdara nggih? Ada pertanyaan? Kita di sini kita rubah nih sedikit ya. Misalnya saya sebut kalau ketika aku mengatakan PD itu peserta didik nggih, ora siswa sebutan sekarang. Peserta didik dapat membilang, yang ini ya, membilang lambang bilangan asli sampai dengan, membilang sampai dengan 5 misalnya. Terus membilang sampai dengan 10. Monggo silakan. Ini misalnya seperti ini baru 2. Ini untuk semester 1 dan semester 2. Terus membilang sampai 15 misalnya. Membilang sampai dengan 20. Misalnya untuk semester kelas 2, misalnya seperti ini. Oke, sampai di sini paham belum? Itu baru membilang lambang bilangan loh ya. Belum mengurutkan bilangan. Agak membilang. Terus indikatornya, yang pertama ini, peserta didik dapat membilang sampai dengan 5. Apakah langsung 5 begitu? Tapi kita tidak seperti itu. Tapi kita bisa sampai bertahap. Anak itu benar-benar sampai paham tentang bilangan atau membilang itu. Kayak siji kayak apa? Tak contohkan. Kalau 1 itu bukan 1 ya. Ini 1. Ini 1. 1 itu seperti ini. Ini juga 1. Terus nanti diminta untuk mencari lagi dengan benda apa misalnya. Oh,
ini juga satu. Oh, ketika dia tahu terus ini ada benda jumlahnya adalah satu, terus kemudian dia bilang satu, berarti dia secara konsep paham bahwa benda itu jumlahnya satu. Anek dereng pripun? Bukan satu. Saya contohkan. Rumah jenengan itu ada berapa anggota keluarga? Misalnya ada di satu rumah, gitu ya. Anak diminta untuk menyiapkan alat makan. Contohnya ambil satu gelas. Satu. Gitu ya. Mengambil satu piring. Lalu itu untuk lagi. Lanjut ya. Halo Bu Asih. Hilang tadi. Nggih. Ya. Nggih. Lanjut ya. Terus kemudian baru anak sudah paham, baru melangkah ke berikutnya. Kedua. Seperti itu. Nanti kalau sudah, yuk ini satu, ini dua. Lebih banyak yang mana? Satu sama dua. Sernya. Sernya hilang. Oke, kita kembali ya. Tadi hilang ya. Nah. Membedakan ini sudah paham tak ini? Sudah, Bu. Oke, terus nanti dibuat kecil-kecil ya di indikatornya ya. Ya. Seperti tas analisis ya berarti. Gimana, Bu? Gimana? Seperti tas analisis tugas gitu ya, Bu ya, untuk mencapai tujuan. Iya, sampai seperti itu nanti. Oke. Kalau ini sudah, kita coba masuk. Kemarin kan sudah melakukan asesmen ya? Iya enggak? Iya, Bu. Nah, kemarin panjenengan itu harusnya melakukan seperti ini. Membuat instrumen asesmen. Sudah seperti itu? Sudah dibuat toh? Halo? Insya Allah sudah. Sudah, Bu. Yang lainnya sudah membuat? Siapa yang sudah membuat? Bapak Ibu. Bu Indah, Kulon Progo, sudah membuat ya, Bu? Halo? Sampun, Bu Indah? Oke. Dari MP2 sudah membuat seperti ini? Bu Jumilah? Sudah, Bu. Sudah mencoba. Sudah mencoba. Oke. Kalau ini sudah mencoba, kemudian panjenengan nanti seperti tadi indikator tadi dimasukkan nanti di instrumennya. Kemudian panjenengan cobakan ke putra panjenengan, di keterangan itu dituliskan. Dia bisa menghitung sampai berapa atau membilang sampai berapa begitu. Kalau ini sudah, di keterangannya sudah, nanti panjenengan di akhir itu akan membuat seperti ini. Ini. Kalau instrumennya sudah dibuat, kemudian dicobakan ke putra-putri panjenengan, di situ ada yang anak sudah mampu,
dan anak belum mampu. Ya, ada yang mampu secara mandiri, ada yang mampu tapi dengan bantuan. Yang mampu dengan bantuan dan tidak mampu itu tolong dimasukkan ke sini indikator tadi. Dimasukkan ke di tujuannya masukkan, di indikatornya dimasukkan. Oke. Kalau ini sudah dimasukkan semua, saat ini panjenengan ngastok kelas berapa? Misalnya di kelas 2. Nah, di kelas 2 itu nanti tentunya jenengan akan membuat skala prioritas. Didisik dari indikator-indikator itu yang akan saya ajarkan. Dibuat nanti di prioritas itu ya, ceng nanti akan diberikan di kelas berikutnya ya tidak begitu. Ini kita sudah akan masuk ke membuat alur pembelajaran. Ya. Karena di sini kan indikator dan tujuannya banyak ya, indikatornya kan banyak. Mana yang akan didahulukan itu yang di skala prioritas. Tapi yang nanti akan di tahun kedua misalnya kita tidak gitu ya. Ada pertanyaan mboten? Nah, bentar nih. Ini prakteknya. Nah, kalau ini sudah terus dibuat nanti alur tujuan pembelajaran. Sing wow dengan prioritas gitu. Terus ada yang tidak. Jenengan masukkan di sini. Ya. Dimasukkan di sini menjadi ATP nanti. Maaf, ini harusnya ATP nggih. Maaf, ini harusnya ATP di sini. Di sini TP, bukan ATP. Panjenengan membuat alurnya sing gampang gede. Baru ke sulit, semakin sulit seperti itu. Jangan akan paling paham itu dengan anak-anaknya. Nah, kalau ini sudah mana dari alur tadi yang akan diberikan di semester 1 dan mana yang akan diberikan di semester 2. Kalau boleh saya share kembali. Saya ingin keluar. Pak, saya ingin keluar. Jadi kita sudah membicarakan ini ya. Bicara tujuan pembelajaran, ada kompetensi, ada konten. Kalau nanti variasinya nanti boleh bisa nanti. Oke. Berikutnya gimana? Belum masuk. Ini belum masuk. Di mana? Coba di minimasi. Nah. Masalah terus. Masuk di sini dulu. Oh. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum Bu, masih tampilan tadi. Oh. Gede. Mana yuk? Orang singgung. Kok belum muncul? Merancang pembelajaran. Masalah kok? Masalah. Belum muncul juga? Belum Bu. Bentar, ini ada problem. Ya. Sembari menunggu dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan langsung membuka mikrofon saja jika ingin
menanyakan tentang analisis CP, membuat TP dan ATP. Udah keluar sih. Kan dari sana belum muncul. Ini keluar. Iya. Iya, coba di laptop Pak yang dipakai ya. Yang dipakai? Iya. Oh, stop dulu. Oh, stop dulu Pak. Di atas Pak. Oh, stop dulu. Saya Oh, lihatnya di sini. Kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ganti. Oke. Ini strategi untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Tadi kan kita sudah melakukan analisis ya tentang mata pelajaran fase yang akan dipetakan berdasarkan siapa. Itu tadi misalnya dia ada di fase atau tadi hasilnya matematika tadi loh. Nah, itu terus dan kita lakukan analisis. Terus kemudian mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase. Tadi kan kita sudah mengidentifikasi mana itu kompetensinya, mana itu kontennya. Tadi sudah. Ya, sudah kompetensinya ternyata materinya nanti membilang sampai dengan 20. Menjumlah sampai dengan 10 tadi. Selanjutnya dan materinya dengan mempertimbangkan topik konten yang akan dipelajari dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan. Kalau saya tadi menyampaikan begini, kalau anaknya di dalam kelas diberikan dengan kita hanya benda-benda yang ada di lingkungan, dia tidak mampu menggunakan pembelajaran sangat fungsional. Pembelajaran fungsional itu termasuk di situ variasi ya, variasi keterampilan berpikir. Ke sana. Jadi bagaimana anak membilang itu langsung dan itu berfungsi dalam kehidupannya. Itu variasi. Terus mengidentifikasi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Nah, ketika panjenengan tadi merumuskan tujuan pembelajaran, anak dapat membilang sampai dengan 5. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang akan diangkat apa di sana? Oh, ternyata saya berharap anakku dapat membilang sampai dengan 5 dan mampu sendiri dia tanpa dengan bantuan orang lain. Berarti yang mau kita kembangkan apanya? Kemandirian. Kemandiriannya. Selain itu, apa juga? Berpikir kritisnya. Berpikir kritisnya, kita berharap seperti itu. Nah, maka di dalam elemen profil pelajar Pancasila yang akan kita angkat adalah terkait dengan mandiri dan dia bisa berpikir kritis. Itu kita masukkan ke sana. Terus baru kita menyusun dengan kata-kata tujuan pembelajar tadi. Dan sampai di sini, yuk siapa mau tanya? Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kita lanjut. Contoh tujuan pembelajaran. Ini adalah salah satu contoh
bagaimana membuat tujuan pembesaran. Serta ini di bahasa Indonesia ya. Peserta didik dapat membaca cerita pendek dengan lafal yang jelas dan intonasi yang tepat. Memperhatikan volume suara saat berbicara. Membaca itu adalah kompetensi. Cerita pendeknya konten atau Konten. materinya. Jadi lafal yang jelas dan intonasi yang tepat ini disebut variasinya. Sekarang saya punya tadi kaitannya dengan materi matematika. Peserta didik dapat membilang sampai dengan 5. Sekarang gitu ya, sampai dengan 5. Atau peserta didik dapat memahami atau membilang sampai dengan 5 menggunakan benda asli. Selain tujuan tersebut, mungkin panjenengan bisa membuat tujuan lain dari itu. Ayo, silakan satu contoh. Satu contoh. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau memberi contoh? Peserta didik membilang sampai dengan 5 di semester 1. Selain itu, buat tujuan yang lain. Nah, dia dapat membilang 5 tadi. Ayo. Silakan. Mas Nuri? Halo Pak Asmuri. Halo, silakan Pak Asmuri. Ayo, baru bergabung nanti Bu. Iya. Ya, apa-apa? Apa membilang? Dapat membilang gitu ya, Pak? Belum, Bu, belum. Belum. Yang lain, ayo. Silakan. Pak Ucok ini. Ayo Pak Ucok. Membilang, Pak. Yang maksud membilang ini gimana toh? Nah, itu menyebutkan bilangannya. Jadi kayak tahu nek niku ki angka loro dari nyebut 2 begitu. 3 yo 3 gitu. Jadi pripun? Silakan membuat tujuan. Halo. Mungkin dari Panda ini. Halo. Mungkin Bapak Ibu. Mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan seko cilik neng gede atau seko gede neng cilik. Bisa enggak seperti itu? Itu juga membilang loh. Atau membilang urut, membilang lompat. Bisa enggak? Kami rumahnya hampir dari 1 titik 2 1 titik 4 5. Berarti titik-titik itu diisi oleh bilangan berapa? Bisa seperti itu. 2. Ya, bisa ini diisi dari oleh Budia, bilangan. Bu, Ya. Dari Budia membuat di chat membuat TP peserta didik mampu mengucapkan bilangan secara urut. Boleh, silakan. Dibatasi, Bu. Dibatasi, Bu. Materi ini piro, tekan piro? Oh. Budia mau open mic? Dipersilahkan Bu. untuk Budia. Oh, rakyat tok Budia. Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya Budia. Iya. Kalau di kelas saya karena masih menirukan anak-anaknya masih menirukan, jadi ya mungkin bisa mengucapkan angka urut 1 sampai 5 itu sudah bagus, Bu. Ya, oke.
Oke, jadi materinya materinya dicantumkan di situ. Mengurutkan bilangan 1 sampai 5 gitu ya. Atau mengurutkan bilangan paling besar 5 gitu. Atau mengurutkan sekarang dari bilangan besar ke kecil. Sekolimo ke 3 ke bawah ke 1 sampai 1 gitu. Semacam itu boleh. Silakan. Tapi materinya ono ngeten nggih, materinya tekan 5. Dan mungkin dengan menggunakan benda asli bisa, Bu. Silahkan. Mengurutkan banyak benda. Banyak benda dari yang jumlahnya kecil, karena tak memakai benda asli. Sehingga bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak, yang bisa disentuh oleh anak. Silahkan bisa menggunakan seperti itu. Paham niki cara membuat tujuan? Halo. Iya, Bu. Oke. Pertanyaannya sering muncul seperti ini. Bu, apakah elemen di dalam mata pelajaran itu harus ada setiap tahunnya? Kalau setiap tahun harus ada, misalnya matematika itu ada 4 elemen, ya dalam setiap tahun itu juga harus ada 4 elemen itu. Karena itu akan dicapai nanti sampai akhir itu kan 4 hal itu akan dicapai. Maka setiap tahunnya ya kita akan mencapai yang 4 hal 5 elemen tadi. Harus ada ya. Jadi jangan sampai misalnya karena kita ini berlatar belakang IPA, senengku ya mempelajari IPA. IPA ini tentang apa? Ya tentang biologi toh, ampun. Tapi di sana IPA-nya ya mungkin ada biologinya, ada fisikanya. Fisikanya mungkin fisika sederhana. Mungkin ada kimianya sederhana. Itu mungkin seperti itu. Ya, jadi tetap elemennya harus masuk. Itu Pak Ibu, tentang pertanyaan betul. Halo. Bu, berarti di semua mata pelajaran itu semua elemennya memang harus masuk ya, Bu. Tapi untuk jumlah tujuan pembelajaran ditetapkan dibatasi seperti itu bukan, Bu? Tulang Mbak terus ya. Oke. Halo. Jadi untuk semua mata pelajaran memang di setiap semesternya itu memang harus mencakup semua elemennya itu. Ya. Ya. Tapi untuk tujuan pembelajarannya yang boleh dibatasi, ngoten gitu. Kalau ya. elemennya tetap harus masuk semua. Ya, kontennya itu akan kita agak turunkan karena memang kemampuannya baru sampai di situ, misalnya seperti itu ya boleh, tapi paling enggak elemennya harus ada. 4 elemen itu harus ada dan disesuaikan saja dari sisi materinya. Disesuaikan saja. Ini mungkin lanjutan dari pertanyaan saya dari Bu Diah ini, apakah memang tetap harus itu meskipun anak kemampuannya terbatas? Putus lagi. Iya. Halo Bu. Gimana? Ya. Silakan itu ulangi. Ada pertanyaan dari Bu Diah, mungkin nyambung dari pertanyaan saya, Bu. Ya. Halo. Jika memang anaknya itu kemampuannya jika memang anak itu kemampuannya sangat terbatas, apakah semua elemen itu tetap wajib untuk disajikan, Bu, atau boleh disederhanakan dari misal 4 elemen menjadi 3 elemen atau 2 saja? Jangan mengurangi, tetapi menyederhanakan saja dari sisi materi ini. Oh ya. Itu ya. Jadi menyederhanakan dari sisi materi ini, tapi jangan menghilangkan elemennya. Kok berarti ada bagian dari elemen kita yang tidak tercapai nanti di akhir. Gitu kan.
Tak contoh kayak, misalnya saya ganti Mbak Budiah ya, mungkin ada ya terkait dengan data atau pripun Bu terkait dengan data ketika matematika. Apakah anak kita yang sangat tadi tempat Ibu Diah tadi masih bisa Bu, bisakah membedakan laki-laki dan perempuan Bu? Dia. Murid saya nih Bu. Jadi murid saya itu kelas 4. Saya itu kayak misalnya mengajarkan untuk membilang itu juga masih sulit terus Bu. Ya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak kayak gitu loh. Tapi kalau mengajarkan sebatas itu terus itu juga kayak frustasi kayak ya. Oke. Gitu. Nanti menghitungnya jangan sampai 5 dulu Bu. Mungkinan dipanjenengan cukup 1, 2 dulu. 1, 2, 1, 2 gitu kan. Itu yang di bilangan. Kemudian yang bangun datar atau bangun apa, silakan mungkin panjenengan baru membedakan 3 bentuk. Misalnya ini ada lingkaran, ini ada segitiga. Suruh sekarang lingkaran dan segitiga itu mengelompokkan. Itu sudah masuk ke materi dari bangun datarnya ya. Mengenal bangun itu. Berikutnya yang terkait dengan data. Di sana kan bisa ada laki dan ada perempuan. Bisa enggak membedakan itu? Kalau murid saya sepertinya mboten. Nah, misalnya kayak gambar, ini mana yang perempuan, ini mana yang laki-laki dari perbedaan menggunakan pakai, bisa enggak? Soalnya tuh non-verbal itu loh Bu. Nunjuk juga masih sering nggak konsisten. Nah, kalau memang dari akademiknya belum mampu, Bu, jangan masuk ke akademik dulu. Tapi masuknya nanti di perkembangan. Iya. Kelas 4, Bu. Ya, enggak apa-apa. Kita kan nggak ngejar materinya, tapi kita benar-benar ngejar untuk dia kemampuan kemandiriannya. Itu. Kalau memang dia kelas 4, tapi mampunya baru membedakan, misalnya tinggi rendah, panjang pendek, besar kecil baru itu nggak apa-apa, Bu, tidak harus ke bilangan. Nah, itu dia. Kalau yang untuk misalnya yang kayak untuk PAUD itu kan misalnya kemudian aktivitas kemandirian itu udah bisa Bu. Jadi memang diajarkan ke materi pelajaran, cuman ini udah 1 semester lebih itu masih susah sekali gitu. Pakai fase. Ke aja dulu Bu Budia. Jangan ke pramatematika dulu Bu. Ya, jangan langsung ke bilangan, ke pramatematikanya dulu. Jadi dia diminta untuk nanti tahu tentang panjang pendek, tinggi rendah, besar kecil, atas bawah, itu dulu Bu. Langsung masuk ke nanti Bu saya melatih. Prerequisite-nya dibuatkan. Tetapi tetap memakai fase A gitu Bu. Ya, fase A di sana ada. Panjangan buka ya di fase A. Di bawah itu ada Bu. Di bawah Bu, itu ada di pramatematikanya. Baru mengenal panjang pendek, besar kecil, itu ada di fase A. Di fase A pun kita itu bisa merendahkan kembali. Itu karena di fase A itu kan maksimalnya itu kalau membilang sampai dengan 20. Nek bocah rong iso ya dhek kan nyebut tadi tahu tentang satu wes misal kalau dia belum bisa ya di pramatematikanya itu diturunkan ke sana Bu. Ngaten Bu Dia? Ya. Ada yang lain? Bu Ani? Ani siapa ya nih? Mau tanya Bu? Paham belum ini? Tidak Bu. Ya, ya silahkan Bu Ima. Jadi Bu, mohon maaf mau bertanya. Ya.
untuk terkait penyusunan istilahnya administrasi nggih. Ini kan untuk setiap mapel itu untuk fasenya itu kedah sama atau bagaimana nggih Ibu? Oke, terima kasih. Makasih Bu Ima, pertanyaan bagus. Dan ketika kita melakukan asesmen, itu kan hasilnya untuk, kalau ini sudah ke akademik ya, itu tentunya hasilnya berbeda-beda. Ada kemungkinan anaknya kelas 4 seperti tempatnya Budia. Nah, tempat yang lain kalau Budia itu karena anak autis ya, mungkin ada yang tunagrahita, enggak ini tempatnya Bu Jumilah, SLB Marsudi Putra 2 misalnya. Bu Jumilah itu ngajar SMP. Kalau SMP kelas 1, kalau memang dia itu dalam sisi perkembangan kemampuan inteligensinya atau perkembangan mentalnya itu sesuai dengan CP tadi kan dia dengan fase apa? Dengan SMP fase C. Fase C dan D. D ya, D ya. Harusnya fase D. Ya, dia harusnya fase D. Tapi ternyata setelah jenengan akses dari semua mata pelajarannya, bahasa Indonesia, oh ternyata dia baru bisa membaca kata berpola kafe misalnya. Maten nih Iku jangan tulis dulu. Oh, dia bisa kafe. Terus di matematikanya, ternyata di matematikanya dia sudah mampu menghitung sampai dengan 50. Tapi luwih saka 50 dhek ora iso. Itu. Sudah dilihat di situ 50 untuk matematikanya. Terus berikutnya di mata pelajaran apa Bu? Matematika. IPS. IPAS-nya ternyata sudah mengenal anggota keluarga, mengenal tentang benda padat, benda cair, dan benda gas misalnya. Itu sudah dikenalnya. Nah, kalau seperti ini, oh ternyata setelah bandingkan dengan CP, bahasa Indonesianya dia mampu membaca dengan suku kata berpola kafe itu ternyata sama dengan CP-nya untuk kelas 1 di bahasa Indonesianya dalam kemampuan membaca. Tuh. Dalam menulisnya ternyata juga sama. Terus kemudian bicaranya pinter, setara dengan anak kelas 4. Misalnya seperti itu, setara dengan anak kelas 4. Bisa seperti itu. Di matematikanya ternyata dia untuk CP-nya itu sama dengan anak kelas 2, kelas 2 nggih. Kelas 4 ya, sampai 50 itu kelas 4. Setara dengan kelas 4. Ingat kembali ya, bahasa Indonesia dalam hal membaca setara dengan siswa kelas 1 tadi. Ya, fase A. Di matematikanya anak ini ada di fase B. Dia mampu menghitung sampai dengan 50. Di IPAS-nya ternyata anak ini sudah mengenal anggota keluarga, mengenal benda-benda. Ini setara dengan siswa kelas 4. Berarti dia ada di fase T. Misalnya seperti itu. Nah, berarti untuk tiap mata pelajaran itu meskipun anak ini kelas berapa tadi saya sampaikan? SMP kelas 1 misalnya, itu CP-nya bisa diambil untuk bahasa Indonesia sama dengan CP kelas 1, matematikanya sama dengan CP kelas berapa tadi? 4 atau fase B? Ya. C.
Ya, toh. Terus kemudian IPS-nya sama dengan fase C tadi ya. Seperti itu. Bisa seperti itu Bu Ima. Oke. Bahkan mungkin bisa lintas elemen. Mocone pinter bisa moco. Nggih. Ning ra paham artine. Wonten mboten wonten niku? Banyak ya. Banyak. Dia bisa membaca, tapi tidak paham artine. Nek kon nulis ra iso. Ini nek kon moco pinter bisa nggak seperti itu? Bisa. Oh, ya. Ternyata kalau kemampuan membacanya membunyikan huruf-huruf itu dia setara dengan misalnya kelas 4 atau fase B. Yang nulis sama dengan kelas 1. Terus di komunikasinya sama dengan kelas 4. Misalnya seperti itu. Bisa semacam kayak gitu. Bisa sampai lintas elemen. Gitu. Nyata nggih Bu Ima? Halo Bu Ima. Paham saham? Oke, terima kasih. Yang lainnya, monggo. Bapak Ibu sebenarnya seperti ini butuh praktek langsung. Butuh praktek langsung. Kalau diceritani ngoten niku kadang bingung karena tidak buka-buka. Umur sih, ada pertanyaan? Yang lain, monggo. Halo. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak, oke. Kalau tadi kita sudah membuat tujuan pembelajaran, tadi saya contohkan matematika gitu, ada yang di bilangan, ada yang dibangun ruang, bangun datar, ada geometri ya, ada kemungkinan nanti di peluang atau di data. Nah, itu dibuat dulu semua tujuannya. Setelah itu baru panjenengan membuat namanya alur tujuan pembelajaran. Kalau tadi Bu Imam menanyakan, Bu, ternyata anaknya yang bahasa Indonesia sama dengan kelas 1, matematikanya sama dengan fase B, terus kemudian IPAS-nya sama dengan fase C, lah itu dibuat dulu Bu, dibuat dulu tujuannya, setelah diketahui CP-nya sesuai dengan kelas itu baru dibuat tujuan pembelajaran. Setelah dibuat tujuan pembelajaran baru disusun alur tujuan pembelajaran. Oke, dan sulit. Terus mungkinan dari yang sederhana ke yang ya. Oke, mengurutkan ke akhir fase sampun. Halo Pak Yanto. Ya Mbak, sebentar las ini. Mbak. Gimana? Share lagi? Oh, Sing mau nih. oh ini. Sing dikoni.
Dimatikan. Mana? Yang mematikannya mana? Nama Simpel juga. ya. Hmm. Ya. Halo, kelihatan lagi? Sudah, Bu. Maaf, Sudah kelihatan. terpental-pental ini. Oke, ini saya contohkan ya. Kalau kemarin Yenan sudah buat instrumen, sudah dicobakan pada anak, terus dengan bisa membuat kesimpulan. Ini terkait dengan asesmen bahasa Indonesia ini. Setelah kesimpulan hasil asesmen, itu menyatakan seperti ini. Melani adalah peserta didik kelas 7. Kelas 7 itu tingkatan SMP. Ya? Nah, tapi Melani ternyata setelah dilakukan asesmen diagnostik, kemampuannya seperti ini. Melani ini mengalami tunagrahita. Dia dapat bicara dengan jelas. Dia masih dalam tahap membaca permulaan. Membaca permulaan itu baru sampai ke mengenal huruf nanti ya, mengenal kata. Maaf, mengenal kata. Sudah mengenal huruf, tetapi belum konsisten dalam membaca pola kata kafe-kafe. Tidak konsisten belum, artinya belum semua huruf di sini dikuasai oleh dia. Nah, CP-nya untuk Melani ini, maka diambil CP ini, CP fase A. Di sini nanti Melani di akhir fase A ini, peserta didik mampu berbahasa untuk berkomunikasi, memahami instruksi lisan sederhana, kata-kata yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan kata-kata baru yang dibacakan dengan tanpa bantuan gambar. Peserta didik mampu melafalkan kata dan dapat dipahami. Bertanya berdasarkan topik sederhana. Ingat di sini ya, ada beberapa materi di sini. Itu mampu berbahasa sederhana untuk berkomunikasi. Artinya dia mampu menyampaikan sesuatu atau menjawab sesuatu dari orang lain. Itu satu. Yang kedua, memahami instruksi lisan sederhana. Berarti dia nanti mampu melakukan atau berbuat sesuai dengan instruksi dari guru atau orang dewasa yang memerintahkan dia. Ini. Terus dia mampu menggunakan kata-kata untuk kehidupan sehari-hari yang dibacakan dengan tanpa bantuan gambar. Jadi panjenengan akan membacakan bacaan baru yang belum paham. Itu, jadi menemukan kata-kata baru nanti. Terus peserta didik mampu melafalkan kata dan dapat dipahami. Artinya dia bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas dan panjenengan bisa. Halo, saya lanjut ya. Mau melafalkan pahami, jadi dia itu bisa apa topik yang panjang bicarakan pada waktu itu.
Terus dia, niki peserta memahami teks cerita sederhana 3 kata. Dan teks deskripsi sederhana serta melakukan kegiatan pra-menulis gambar coretan yang bermakna, menulis di udara, menebalkan huruf, menyalin huruf, menyalin suku detail asesmen ini Halo Bu. ya saya Soalnya terus. Iya. sebentar Mbak. Kok terusannya ini piye Mbak? Koneksinya Mungkin mungkin. sudah kelihatan oke? Sudah. Nah, lihat, kita lihat kesimpulan asesmen diagnostik ini. Apakah di sini sudah menunjukkan kemampuan menulisnya belum? Belum. Belum. Artinya nanti yang kemampuan menulis harus kita masukkan. Nah, terus kemampuan mengenal hurufnya bagaimana? Sudah mengenal huruf kalau di kesimpulan asesmen. Nah, Tapi sudah belum mengenal huruf. Tapi belum konsisten dalam membaca pola kata KV. Berarti ini masih perlu kita ajarkan terkait dengan menyalin atau mengenal suku kata sederhana. ya. Tuh. Terus kemudian terkait dengan kemampuan berkomunikasinya bagaimana? Anak ini Dapat sudah bisa bicara. jelas Ya. ya. Namun apakah pembicaraannya itu terfokus kepada satu topik nggak di sini? Belum. Berarti ini bicaranya kan masih bebas ya. Ya. Dan ingatan kan kita harus mulai menuliskan pada anak tersebut. Maka dia diletakkan di sini di fase A ini dengan kita nanti akan memberikan pembelajaran terkait dengan komunikasi yang terfokus pada satu topik begitu. Oke, kita ambil di CP. Coba yuk kita lihat dengan tujuan pembelajarannya. Nah, karena fase A itu untuk 2 tahun, maka di dalam membuat tujuan pembelajaran akan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini yang pertama adalah tadi terkait dengan ucapan atau komunikasi ya, menirukan ucapan atau mensyaratkan kata yang diucapkan pendidik dengan benar. Di sini masih menirukan. Nah, terus ini menyebutkan atau mensyaratkan nama benda berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh pendidik dengan benar. Misalnya jangan ngambil topik tentang lingkungan sekitar, maka di situ dia bisa menyebutkan nama-nama benda yang ada dalam gambar yang jenengan sampaikan. Oke. Berikutnya, melakukan percakapan dengan menjawab pertanyaan berkaitan dengan gambar dan nama benda yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ini mulai difokuskan ya. Ya, kalau tadi di asesmennya kan tidak terfokus. Kalau ini mulai difokuskan terkait dengan gambar dan nama benda yang dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari.
Berikutnya yang bercerita, menceritakan kembali isi teks cerita bergambar sederhana dengan bahasa sederhana. Kalau ini untuk tunarungu ya, sehingga dia memakai bahasa isyarat seperti itu. Contohnya ya, contohnya saja. Ini adalah ketika dia kelas 1. Di kelas 2, kalau tadi menirukan, di sini adalah melafalkan atau mengisyaratkan kata dari kartu kata dan gambar yang tersedia. Di sini dia sudah mulai membaca, tapi membacanya adalah dengan menggunakan kartu gambar dan kartu dan gambar. Misalnya saya contohkan, di sana ada gambar apel atau bebek sajalah, gambar itik. Di sana anak diminta untuk melafalkan kata yang ada di bawahnya. Biasanya kalau untuk tanah berita begini, ada gambar itik, tulisannya di bawah itik, tapi dibacanya apa, Bu? Bebek. Itu ya. Nah, kalau sudah sama seperti itu berarti anak kan belum paham itu. Kalau sudah seperti itu, oh, nek kono iki berarti dia udah ngerti tentang huruf-huruf toh. Itik. Itik kok dibaca bebek. Nah, berarti kita harus identifikasi huruf atau identifikasi konsonannya apa, vokalnya apa, begitu untuk mengenal sana. Oke. Berikutnya menyebutkan atau mengisyaratkan kata dari benda yang ada di sekitar kelas. Nah, kalau tadi di kelas 1 mengisyaratkan nama benda berdasarkan gambar, kalau di sini anak-anak sudah tidak menggunakan gambar, tetapi di sini suruh mencari benda yang ada di dalam kelas, terus kemudian dia menyebutkan benda-benda itu. Oke. Berikutnya melakukan percakapan sederhana untuk menguapkan keinginan tentang sesuatu yang diinginkan. Misalnya untuk pamit ke belakang, seperti itu. Kemudian dia melakukan percakapan sederhana. Mulai diajarkan hal-hal yang semacam itu yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Atau dia bilang saya haus, saya mau makan, saya mau minum, misalnya seperti itu. Itu pun perlu disampaikan dengan menggunakan kata-kata sederhana. Berikutnya menceritakan isi teks cerita bergambar. Jadi di sini disediakan gambar, dia diminta untuk menyusun gambar tersebut dan dia diminta untuk menceritakan. Kalau tadi kan menceritakan kembali isi teks cerita bergambar. Ini kemudian gurunya menceritakan tentang gambar-gambar tersebut, kemudian dia menyampaikan kembali. Tapi yang di kelas 2, dia bukan seperti itu. Dia menceritakan gambar. Jika menceritakan gambar. Dengan mandirinya dia menceritakan gambarnya. Lah, kalau sudah seperti ini, sudah dibuat, yuk kita buat alur. Tadi kan ada penomoran ya, 1.1, 1.2, 1.3 dan nah di sini di fase A ini akan cara sampai dengan misalnya 1.1, 1.2, 1.3 di kelas satunya. Nah, ini 1.4-nya kemungkinan belum bisa dimasukkan ke sini. Itu bisa juga nanti masuk di kelas berikutnya, tapi harusnya ini bisa dimasukkan ke sini. Menceritakan kembali isi teks, ya dimasukkan. Ini kurang satu lingkaran. Nah, ini dibuat seperti ini Bapak Ibu semua sampai fase F. Saiki pun dugi pundi membuat alur tujuan pembelajarannya atau membuat sendiri-sendiri gurunya. Halo. Masih membuat sendiri-sendiri nggih?
Masih membuat sendiri-sendiri sepertinya, Bu. Oke, kalau nanti masih membuat sendiri-sendiri, berikutnya nanti bisa digabungkan ya. Nanti bisa digabungkan untuk tahun ini fase misalnya kelas 1-nya apa, fase seperti apa, kelas 2. Nanti itu bisa dimasukkan di KOSP-nya. Oh. Ya, itu sebagai lampiran di KOSP-nya tentang materi-materi yang diajarkan di tahun ini. Betul. Sampai alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran sudah paham? Silakan untuk bertanya, Bapak Ibu. Ibu Giyanti ini sudah open mic. Ya, silakan Bu Giyanti. Halo, Bu. Silakan Bu. Halo. Silakan nanti untuk format ini bisa saya berikan ke panjenengan, silakan nanti bisa digunakan. Okay. Monggo, silakan. Jangan dipendem loh, kok nek bingung. Maaf, saya mau tanya. Ya. Ini agak bingung tentang yang dibuat bersama-sama itu tadi. Gimana? Karena muridnya itu kan kita kalau di SLB beda-beda banget gitu loh. Ya, rentangnya lebih besar ya. Ya, itu bagaimana ya? Soalnya kayak lebih nyaman sendiri-sendiri sesuai kelasnya gitu. Jurusannya boleh pun kan untuk beda-beda. Boleh untuk SLB karena memang rentangnya besar banget, Bu. Untuk sementara ini boleh per kelas yang diampu oleh masing-masing gurunya. Boleh seperti itu. Jadi nanti gurunya akan paham bagaimana melakukan asesmen diagnostik pada masing-masing anaknya, terus kemudian tahu tentang kemampuan anaknya dan bagaimana menentukan CP mana yang pas untuk anaknya ya. Boleh, Bu? Silakan. Ya, terima kasih. Oke. Monggo yang lain. Di pembuatan tujuan dan indikator ini sudah paham belum? Karena nanti ini akan menentukan sekali membuat asesmen atau penilaian. Silakan, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, tak anggap jelas. Iya. Bu, kalau untuk format kalimatnya apakah baku atau ada aturan tertentu? Enggak ada baku. Silahkan, boleh benjenan berkarya. Begini ya, silahkan. Tapi yang jelas memakai kata kerja operasional yang bisa diukur, gitu loh. Oke. Terus ada atas dari mereka, materinya tentang apa, jelas. Batasan materi yang jelas gitu ya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin sharing? Silahkan. Atau ada yang mau sharing, silahkan. Betul nggih? Iya. Oke. Kalau ini sudah, kayaknya sudah buat semuanya. Oke, besok kita tinggal supervisi. Iya. Ya, kita tinggal supervisi ya. Kita tinggal nanti dalam pembelajaran mana apa untuk alur tujuan pembelajarannya, mana untuk modul ajarnya. Baik. Kalau ini sudah Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan masuk ke modul ajar. Di modul ajar tentunya panjenengan tadi kan sudah membuat
membuat ini ya, sebentar nanti tak enggak. Nah, ini kelihatan betul nggak? Saya tutup dulu. Sebentar ya. Kita anukan, bentar. Sini Pak Yanto. Yang wordnya, yang tak. Ini. Terus gimana? Ini. Ditutup dulu. Ini. Ya, itu yang merah-merah, diklik yang merah. Mana? Oh ini. Oke. Baru ini. Terus ini. Aku berapa? Ya, mampu ya, Pak. Kita share. Kelihatan nggih, Bu? Sudah, Bu. Halo. Oke. Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat, kita bisa seperti ini. Kita membuat alur tujuan pembelajaran, misalnya bidang studi, ini bahasa Indonesia. Untuk nama Ida, elemen menulis ini, elemen menulisnya, dia di kelas tadi kan ada ya, di kelas 1, kelas 2 gitu nggih. Peserta didik menjiplak gambar sesuai dengan bentuknya gitu. Indikatornya menjiplak, ini menjiplak apa mawon? Oh, menjiplak garis. Menjiplak bentuk gambar, menjiplak huruf. Materinya ini terkait dengan menjiplak garis kan garis. Apakah garis lurus atau garis leko-leko atau garis kombinasi garis dan apa misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan dilihat untuk P3-nya, proyek pelajar Pancasila-nya akan mengembangkan tentang apa? Oh, tentang mandiri dan kreatif. Ini sudah masuk ke sini. Tuh. Waktunya mau berapa? Silahkan, ini estimasi panjenengan saja nanti ya. Oh, saya hari ini itu akan membelajarkan tentang menulis tok. Boleh, monggo menulis hari ini saya butuhnya waktu 30 menit. Itu yang menjiplak garis, menjiplak bentuk gambar, dan menjiplak huruf. Boleh seperti ini. Nah, waktunya nanti akan saya berikan 10 menit, 10 menit, 10 menit. Boleh seperti itu. Kalau tidak pakai ini juga nggak apa-apa waktunya. Misalnya mau disatukan, ini pokoknya 30 menit. Boleh seperti itu. Oke. Terus di kelas 2 misalnya, kalau tadi peserta didik dapat menjiplak, di sini peserta didik dapat menebalkan huruf sesuai dengan bentuknya. Itu misalnya, ya, ini yang di kelas 2. Karena anaknya Down dan kemampuannya mungkin di bawah banget ya ini. Terus di sini indikatornya menebalkan huruf vokal, menebalkan huruf konsonan binabial, menebalkan huruf apa. Ini materinya huruf vokal. Oh, ini materinya tentang huruf bilabial. Silahkan nanti di sini waktunya mau berapa silahkan yang menentukan panjenengan. Terus P3-nya ini akan membentuk pelajar Pancasila yang seperti apa. Seperti itu. Bisa seperti ini, Bu. Alur pembelajaran bisa seperti itu. Bisa juga kalau tadi besarannya, yang besarannya tok, tadi besaran seperti tadi, oh di semester atau di kelas 1 yang akan saya ajarkan adalah besarannya kaitannya dengan menulis adalah seperti ini, kemampuan untuk membacanya seperti ini, terus kemampuan untuk berbicaranya seperti ini, terus kemampuan apanya lagi seperti ini. Boleh seperti itu. Tapi kalau seperti ini lebih rinci. Monggo mau pilih yang mana, silahkan. Nah, kalau ini sudah, Bapak Ibu, kenapa pakai P3? Pakai indikator, pakai ATP. Ini nanti akan panjenengan masukkan ke modul ajar.
tinggal jenengan nempleke itu ngopi dari sini. Kalau seperti ini. Tapi kalau masih besaran seperti tadi, panjenengan akan membuat lagi terkait dengan indikatornya, materinya, P3-nya, seperti itu. Nah, ketika di modul ajar, hasil asesmennya panjenengan juga harus dimasukkan di dalam modul ajar. Karena ini adalah kemampuan awalnya si anak. Semacam kayak gini. Terus kemudian nanti akan diajarkan berikutnya materinya tentang yang panjenengan buat itu. Nanti Bapak Ibu, kalau terkait dengan modul ajar ini kita akan bicarakan nanti di pertemuan berikut, nggih. Kita saat ini bicara dulu terkait dengan TP dan ATP ini dulu. Masih ngerambiang nggih Bapak Ibu? Kalau panjenengan tidak langsung praktek itu ngerambiang. Coba jenengan sekarang buka CP Bu, masing-masing sesuai dengan kelasnya, silahkan. Dibuka satu CP tentang satu mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuannya putra panjenengan, silahkan. Terus nanti dibuat di situ satu tujuan pembelajaran saja, silahkan. Silahkan untuk memberikan contoh satu saja atau yang panjenengan sudah membuat. Bu Sri Purwanti bisa memberikan contoh, Bu. Halo. Halo. Silakan, ada yang bisa memberikan contoh. Satu. Atau Pak Yoga ada nih. Nah, ini Bu, suaminya Bu Mita. Pak Yoga. Halo Pak Yoga. Nah, Pak ternyata. Walah kok rano. Budia mungkin? Ada ya? Budian? Adakah? Gures ya? Ternyata tidak ada orangnya. Bu Herlin coba Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau sharing? Halo Bu Herlin. Silakan Bu. Wah, nggak ada ya Pak. Berarti sudah jelas semuanya Pak Yanto. Lah ini malah nggak ada orangnya ya. Pada ada namanya tapi nggak ada orangnya Bu. Bentar. Nggak ada ini? Oke, kalau nggak ada, gini Bapak Ibu, tolong nanti dari setiap sekolah, panjenengan bersepakat dalam satu sekolah itu. Dalam modul ajar kita, itu mau ada komponen apa saja. Kalau di peraturan pemerintah kan komponennya hanya ada tujuan, KBM, terus kemudian asesmen ya, itu minimal sekali.
Ketika adanya hanya itu, ketika mau digunakan oleh orang lain agak sulit. Maka panjenengan silahkan bersepakat. Apa saja yang akan dimasukkan di dalam modul ajar panjenengan? Paling tidak, identitas di sana harus ada. Terus kemudian hasil asesmennya semacam kayak apa itu harus ada ya, karena itu akan memulai kita dari mana itu tahu. Berikutnya panjenengan juga menentukan tujuan dari tujuan. Nah di sana mungkin terus ada kalimat pemantik ya, pemantik itu semacam apa gitu. Berikutnya setelah itu kan ada proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar itu tentunya ada media dan materi yang panjenengan, metode panjenengan akan gunakan semacam kayak apa. Berikutnya dari tujuan ini nanti harus terlihat sekali pentagihannya di asesmen. Kalau tujuannya di sana itu terkait dengan menemu tunjukkan dan menceritakan tujuan, tidak hanya satu kata kerja boleh loh, tapi di situ menemu tunjukkan dan menceritakan, berarti di situ nanti asesmen atau penilaiannya bentuknya seperti apa. Ketika dia menceritakan, dia akan menggunakan bentuk asesmen atau bentuk penilaian seperti apa. Ketika dia menemu tunjukkan, itu kita akan menggunakan bentuk penilaian seperti apa. Itu sangat terkait sekali. Jadi pembuatan tujuan akan sangat terkait dengan bentuk asesmennya. Ya. Ini akan kita bicarakan nanti di pertemuan yang berikutnya. Bagaimana membuat modul ajar dan bentuk-bentuk asesmen atau bentuk-bentuk penilaiannya. Tuh. Oke, untuk kali ini sampai kepada alur tujuan pembelajaran dulu. Oke. Terus PR-nya silakan sepakati satu sekolah dengan kepala sekolah dan semua warga di sekolah mau seperti apa modul ajar kita, komponen-komponen apa yang akan kita masukkan ke sana, dibuat kesepakatan. Tapi yang dari pemerintah itu minimal ada 3 itu. Tapi kita jangan ambil yang 3. Kita harus lebih lagi. Gitu. Apalagi kita untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Harus lebih. Dan Bapak Ibu? Oke, Bu. Jadi tugasnya per sekolah ya besok ya, Bu? Iya, nanti silahkan. Nanti disepakati per sekolahan. Apa bentuk modul itu nanti akan dimasukkan di dalam KWSP panjenengan. Jadi ada kesepakatan di sekolah itu nanti format modul ajarnya akan semacam kayak gini. Itu akan ada di KWSP-nya. Sudah dibuat seperti itu toh, Pak? Di KWSP-nya? Halo? Halo? Sudah memasukkan bentuk modulnya toh? Ya. Harusnya Jangan sudah. sampai kemarin saya ada satu pengalaman itu modul ajar itu dibuat komponen semua dimasukkan. Terus untuk satu modul ajar aja butuh sampai 37 halaman. Nah, itu kan membebani panjenengan yo. Itu, tapi bagaimana kita membuat sederhana tapi tidak terlalu membebani guru juga gitu. Oke, maka kita buat sepakat di satu sekolah itu mau seperti apa modul ajar kita. Tunggu. Oke. Oke. Berarti mungkin untuk pertemuan besok bisa di-share per sekolah ya format modul ajar yang selama ini dipakai gitu nggih, Bu. Oke.
Atau yang sudah ada di KOSP boleh nanti dilihatkan gitu. Seperti ini tempat saya gitu. Mungkin perlu ditambah atau dikurangi di bagian mana, mungkin seperti itu. Oke. Nanti itu bisa dimasukkan ke KOSP. Mas nanti itu pengembangan, kalau tidak salah itu bab 4 tuh. Nanti masukkan ke sana. Dan KOSP itu benar-benar menjadi pedoman bagi semua warga atau semua guru dalam melaksanakan tugas. Di sana ditentukan, oh formatnya pembuatan alur pembelajaran seperti ini, formatnya modul ajar seperti ini, mungkin bentuk-bentuk penilaian yang bisa kita gunakan macamnya seperti ini. Terus bagaimana memodifikasi sesuai dengan kemampuan si anaknya, itu harus dilakukan seperti apa. Tadi Bu Diah menyatakan anak saya itu belum ada akademik, dia bisa dikembangkan dalam program kekhususannya. Itu punya dasar ketika kita akan kemampuan atau sisi perkembangannya saja atau sisi program kekhususannya saja. Itu Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, masihkah ada yang mau sharing? Nanti jangan sampai gini ya Bapak Ibu, apa yang panjenengan buat hanya sekedar untuk ngesahke nggih, tapi tolong apa yang panjenengan buat itu yang panjenengan ajarkan. Jadi jangan sampai panjenengan membuat materi terlalu tinggi padahal bocah yang kenal huruf ora kok kayak tes bentuknya maaf tertulis yang dawa-dawa nih lah. Kira-kira pripun melaksanakan untuk anaknya lah itu jangan sampai seperti itu. Nah, kalau memang anaknya bisa melakukan, tetapi dia tidak bisa membaca, mungkin dijelaskan di sana tes dibacakan. Ini nek membacakan yo ojo nekan ngene iki kon sewu ya. Contoh dengan punya atestan kepada jawabannya di sana hanya 2 pilihan atau 3 pilihan, tidak contohkan gitu. Itik berkembang biak dengan cara A, misalnya beranak, B, apa Pak? Bertelur, C, mungkin membelah diri misalnya seperti itu. Saya menang mawon. Dia A, beranak, B, ceroke, dengan bertelur, C, membelah diri. Jangan sampai ada seperti itu. Nanti dia semakin tahu, oh, nek gurunya biar dia kalau jelalah angel ngomong bisa dengan menggunakan gambar itu bagaimana memodifikasi tentang penilaian benar-benar disesuaikan dengan kondisi anaknya. Itu Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bertanya mungkin bisa saya akhiri. Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Terima kasih. Ini Bu Diah, Bu. Oh iya. Ya, Bu. silakan. Ya. Saya juga udah membuatnya itu semua elemen kayak gitu nggih. Maksudnya pembelajaran yang diberikan juga disederhanakan. Nah, ada yang pernah saya tanyakan itu tapi belum dijawab waktu itu di sekolah. Jadi kalau anak ini saya perkirakan untuk misalnya dia untuk mengenal angka 1 sampai 5 itu sampai kemungkinan sampai 2 semester katakanlah gitu ya. Iya.
Nah, itu tuh apakah mungkin boleh diberikan terus sampai kemungkinan anak bisa, ataukah di pembelajaran yang lain yang di atasnya kayak gitu. Tapi seolah-olah kan kalau kita ngasih cuman di semester 1 sampai 2 sampai lebih kecil sekali gitu loh. Dan itu diulang-ulang terus setiap dalam 1 semester itu hanya untuk mengenalkan angka. Nanti meskipun dalam metodenya mungkin kita yang mencoba dibeda-bedakan ya biar lebih menarik kayak gitu, atau anak bisa yang pasnya di mana kayak gitu. Itu boleh enggak kalau materi itu hanya sangat sedikit gitu untuk anaknya? Boleh gini Bu. Dalam Oke. Makasih Bu Dia. Bu Dia, anaknya kan untuk 1 semester sampai 5 belum bisa. 1 semester 1 tahun baru bisa sampai 5 ya. Lho panjenengan pecah wae. Semester pertama misalnya hanya mengenal 1 sampai 3. Semester berikutnya baru 4, 5. Boleh seperti itu karena memang benar-benar disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Soalnya kemarin tuh ada jawabannya itu ya ditulis aja kalau itu belum tuntas, nanti kan di kelas selanjutnya akan diberikan itu lagi kayak gitu itu loh Bu. Jadi seolah-olah itu materi itu tetap diberikan, berikan kayak gitu, cuman hasilnya belum tuntas gitu. Tapi kita yang mengajarkan kayak aneh kalau ini belum bisa kok ditambah ke yang di atasnya. Bu Dia bisa menentukan. Oh, pokoknya setahun iki anakku iso ngitung tekan 5 begitu. Terus untuk semester 1 ini saya akan mengajarkan siswa saya sampai 5 karena memang kondisinya benar-benar anaknya sangat sangat lambat begitu. Terus berikutnya baru nambah 4, 5. Boleh Bu, seperti itu. Bahkan kemungkinan Bu, tekan 20 ki bocah ki tekan SMA, gak iso ya iso lho. Berarti aja nganti bocah diglepek, bocah emang kok jelek. Itu sampai 3. Misalnya semester 1 sampai 3 pun dengan menggunakan berbagai macam cara, dengan menggunakan berbagai media, strategi panjenengan. Itu silahkan, tetapi jangan kita hanya menyelesaikan materi loh ya. Ya itu. Oke. Nanti nih Bu Dia. Oke, terima kasih. Monggo. Dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka ini ya. Itu kita bukan menyelesaikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Diferensiasinya kan di situ. Ya. Tadi Pak Yoga mau bertanya, Bu. Oh, ya silakan Pak Yoga. Mana Pak Yoga ya? Ya, Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan itu tentang IATP terkait tentang yang TK Bu, karena kebetulan saya mengajar juga di kelas TK. Jadi kan kalau di kurikulum K13 itu kan ada berbagai aspek. Nah, nanti akan dikembangkan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kan elemennya itu ada 3, jati diri, kemudian jati diri, sebenarnya jati diri, kemudian nilai agama, kemudian juga ada STEM. Nah, kaitannya nanti dengan kami masih bingung Bu ini yang dengan perapotan seperti itu loh Bu. Ya mungkin itu kami agak masih mengikut dengan K13 yang kemarin. Ya, oke. Agak melenceng dengan KTP, tapi mungkin kami minta pendapatnya dari Bu Asih. Terima kasih. Oke, Pak Yoga. Kita bisa, karena kita nggak ada TKLB ya, di situ belum ada ya.
Iya. Nah, kita bisa menggunakan kurikulum Merdeka itu dengan menggunakan punyanya TK umum, Pak. Di sana kalau tidak salah itu ada 5 pengembangan juga ya. Di sana terus kemudian kita lakukan, karena itu punyanya umum, kita lakukan asesmen pada anak-anak kita. Yang nanti tentunya asesmennya disesuaikan dengan elemen-elemen yang ada di punyanya TK umum itu. Nanti anak-anak kita sesuai dengan yang mungkin di fase mana gitu ya, atau di perkembangan yang mana begitu Pak. Jadi panjenengan silakan membuka nanti yang di yang Permendik itu yang 33 itu nanti terus dilihat yang punyanya TK, panjenengan bisa mengadop dari sana. Pak. Ya, terima kasih. Sami-sami. Yang lain monggo silakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin satu penanya lagi, nggih. Nggih. Atau yang ingin sharing. Kayaknya sepi ya Mbak Mita. Ya, sepi. Kenapa ya Bu? Apa cuacanya mempengaruhi ya Bu? Kalau mungkin saya ingin bertanya Bu, misalnya kita sudah menetapkan TP, ATP untuk peserta didik kita, tapi karena misal dalam 1 semester ini untuk perkembangannya itu sangat kecil atau bisa dibilang terkadang anak berkebutuhan khusus itu mungkin tidak masuk sekolah atau kondisi yang dia alami mungkin perkembangannya itu justru menurun gitu. Nah, kalau menghadapi hal-hal yang seperti itu, apakah kita tetap harus menetapkan TP itu untuk semester berikutnya atau kita melakukan program ulang terhadap anak tersebut gitu, Bu? Nah, mau absen ini, Mas. Ini Mbak Mita ini muji aku nih. Oke, Mbak Mita, seperti ilmu yang pernah dipelajari kan begini. Nek iki rasa sesuai, maka kemungkinan ada satu kesalahan ketika ada di asesmen, maka kita akan lakukan kembali asesmen gitu ya. Lakukan asesmen, asesmen ini ternyata ini ketinggian, maka kita harus turunkan itu. Turunnya sampai di mana? Ya disesuaikan benar dengan kondisi si anak itu. Itu Mbak. Nanti kita tidak boleh ngongkongi bahwa ini ATP ku tak salah-salahkan. Nggak bisa seperti itu. Kalau memang anaknya nggak mampu, ya nanti panjenengan tidak berhasil dalam pembelajaran dinyatakan seperti itu. Makanya kita harus lakukan asesmen ulang. Di asesmen ulang itu kemungkinan materinya harus kita turunkan, ya diturunkan. Seperti tadi Bu Dia, haruskah sampai 5 itu? Telu wira iso kok telu 5. Ya ibaratkan sekarang, ketika panjenengan makannya cukup hanya 2 sendok, kok jenengan diberikan 5 sendok, kira-kira gimana? Terlalu banyak. Ya terlalu banyak, akhirnya tidak terlalu berkanda, terus makanya cukup 2 sendok saja, kita turunkan dari sisi materinya, begitu. Tapi ada batasan tidak Bu, seberapa lama anak itu akan mengulang-ulang materi itu? Nah, kalau memang anaknya belum mampu secara tuntas, ya mosok arep pindah. Tak ibaratkan tadi 2 sendok rantai kok jenengan akan memberikan sendok tambahan ini, kira-kira masuk enggak? Ya, tidak. Tidak. Artinya di sini kita harus merubah dari mungkin metode kita atau strategi kita, begitu aja. Berarti tetap diupayakan mencapai TPI, tujuan pembelajaran itu ya Bu? Iya, tapi mungkin ketika panjenengan tadi menyatakan bahwa karena agak lama tidak masuk sehingga dia banyak lupanya, maka TP itu kan tidak bisa dilaksanakan. Mungkin nanti bisa diturunkan kembali, kita membuat TP yang baru dengan menurunkan dari sisi mungkin kontennya, gitu. Bisa seperti itu. Baik. Terima kasih. Ya. Itu Bapak Ibu. Cukup ya. Nanti kalau masih mau bertanya, saya membuka, silahkan untuk kontak saya, boleh. Itu dari saya, mohon maaf kemungkinan banyak salah dan saya menyampaikan pada hari ini.
Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarwiasi yang telah memaparkan materi hari ini dengan sangat menarik. Tadi diawali dengan pemaparan tentang fase dalam pendidikan khusus, kemudian kita telah belajar bagaimana cara untuk menganalisis capaian pembelajaran, untuk membuat tujuan pembelajaran, dan selanjutnya menyusun alur tujuan pembelajaran. Terima kasih banyak atas waktunya kepada Ibu Sarwiasi di tengah kesibukannya masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini. Insya Allah apa yang telah disampaikan materinya telah terserap kepada kami dan akan kami tindak lanjuti selanjutnya, terutama tadi tentang tugas ya yang harus dilakukan. Mungkin tadi Ibu Sarwiasi menyampaikan bahwa untuk pertemuan ke depan untuk setiap sekolah, jadi ada beberapa guru dalam satu sekolah bisa mendiskusikan tentang format modul ajar yang selama ini telah dipakai, dan untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas dari setiap sekolah itu. Kita akan belajar tentang berbagai macam format modul ajar, tentang kekurangan dan kelebihan, dan nanti akan diberikan saran-saran oleh narasumber kita. Dari saya ingin memberikan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah terdapat 6 fase dalam pendidikan khusus, dimulai dari fase A, B, C, D, E, dan F yang didasarkan atas usia mental. Lalu capaian pembelajaran dapat dianalisis untuk menyusun TP dan ATP. Pada penyusunan TP dan ATP termuat 3 komponen utama, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Lalu pada saat kita menyusun TP dan ATP harus didasarkan pada asesmen diagnostik yang telah kita lakukan sebelumnya terhadap peserta didik kita, sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan nanti sudah sesuai dengan kebutuhan belajar dari setiap peserta didik kita. Bisa dimungkinkan untuk menerapkan lintas fase atau lintas elemen dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hasil asesmen diagnostiknya. Lalu pembuatan tujuan pembelajaran akan terkait dengan asesmen akhir formatif sumatif atau penilaian yang nanti akan kita terapkan pada peserta didik kita. Baik, Bapak Ibu, untuk link presensi sudah saya bagikan di kolom chat. Itu link presensinya masih sama dengan pertemuan kemarin. Dan dari saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu pada kegiatan hari ini masih ada banyak salah dan ucap. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sarwiasi yang telah membersamai kami pada kegiatan BIMTEK kali ini, dan sebelum ditutup seperti biasa ada sesi foto. Ya. Mungkin bisa di stop dulu share screen-nya dari Ibu Sarwiasi untuk melakukan sesi foto bersama. Oke. Ini oleh Pak. Stop. Pun? Sudah, Bu. Saya fotokan ya. Bisa on cam ya, Bapak Ibu ya. Bentar. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Satu lagi, Bu. Halaman terakhir. Ya. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu peserta BIMTEK kali ini yang sampai sore ini masih semangat dan sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada sesi ketiga
untuk informasi kapan diselenggaranya sesi ketiga akan ditindaklanjuti di WhatsApp grup. Dari Pak Yanto selaku Ketua Panitia, apakah ada yang ingin disampaikan? Sedikit dari saya mungkin Bu. Silakan. Di sekolah panjenengan apakah sudah membuat laporan terkait dengan inaris ya? Di sekolah yang pengikut ini dari masing-masing sekolah apakah sudah membuat laporan inaris? Sampun nggih. Sampun. Oke, kalau sudah semuanya mungkin nanti akan dilihat dipantau karena itu nanti akan ngeling ke Dapodik. Tolong nanti dilihat kembali apakah di sekolah kita risiko bencana apa yang paling dekat dengan itu. Nanti kalau yang belum mungkin bisa bertanya pada sekolah yang sudah melakukan laporan di Inaris. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, dari Pak Yanto, apakah ada tambahan, Pak? Cukup, Mbak Mita, cukup. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.